Silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Imam dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai chapter 12 itu leadership. Saya sendiri Amira Zara Salim dan di sini saya bersama rekan-rekan saya Anggia Mirah dan juga Dandra Syafasaki. Jadi leadership itu adalah the ability to influence a group toward the achievement of a vision of a set of goals. Nah, leader ini bisa muncul from within the group as well as ditunjuk secara formal. Sementara non-sanction leadership atau the ability to influence that arises outside the organization's formal structure is often as important or more important than formal influence. Dan juga dalam organization itu butuh need strong leadership and strong management for optimal effectiveness. Dan juga just because an organization provides its managers with certain formal rights, it is no assurance that they will lead effectively. Jadi leaders itu have to merge from within a group as well as by formal appointment. Next. So the first thing we're gonna discuss is trait theories. Jadi, throughout history, strong leaders have been described by their traits. Therefore, leadership research has long sought to identify the personality, social, physical, or intellectual attributes that differentiate leaders from non-leaders. Trait theories of leadership focus on personal qualities and characteristics. However, leadership emergence and effectiveness are often evaluated separately. And the first part of trait theories is personality. For personality itself, a comprehensive review of the leadership literature organized by the Big Five framework has found extraversion to be the most predictive trait of effective leadership. However, extraversion sometimes relates more to the way leaders emerge than to their effectiveness. Meanwhile, conscientiousness and openness to experience may predict leadership, especially leader effectiveness. Leaders who like being around people and are able to assert themselves or extroverted, and they are disciplined and able to keep commitments they make or conscientious and are creative and flexible or openness, have an apparent advantage when it comes to leadership. Meanwhile, in personality, there's also a thing called the dark side. And it is found by a study in Europe that although dark side personality shows negative implications, they can too be optimal. But there are several things need to point out. While low and high scores were associated with ineffective leadership, furthermore, the study suggested that high emotional stability may actually accentuate the ineffective behaviors. However, higher scores on dark side traits and emotional stability can contribute to leadership emergence. And for trait theories, they help us predict leadership, but they don't fully help us explain leadership. And that's why we need the next part of the chapter, which is behavioral theories that can help us explain leadership, such as what do successful leaders that make them effective, and are different types of leaders equally effective. Next. Okay, so for trait theories, there's another part, which is emotional intelligence. A core component of emotional intelligence is empathy. Empathetic leaders can sense others' needs, listen to what followers say, and read the reactions of others. A leader who effectively displays and manages emotions will find it easier to influence the feelings of their followers by expressing genuine sympathy and enthusiasm for good performance, and by showing irritation when employees fail to perform. Another research has also demonstrated that people that has high score in emotional intelligence are more likely to emerge as leaders, even after taking cognitive ability and personality into account. So the conclusion for trait theories is they help us predict leadership. They don't fully explain us why leadership emerge and predicting them. Just like I said before, that's why we need another theory, which is behavior theory, which I'm going to explain next. So now we're going to talk about behavioral theories. This theory proposed that specific behaviors differentiate leaders from non-leaders, and they imply that we can train people to be leaders.
The first part of this behavioral series is initiating structure, which is the extent to which a leader is likely to define and structure his or her role and those of subordinates in the search for goal attainment. It includes behavior that attempts to organize work relationships, and goals. A leader that has high and initiating structure is someone who assigns followers particular tasks, sets definite standards of performance, and emphasizes deadlines. Next is consideration, which is the extent to which a person's job relationships are characterized by mutual trust, respect for employees' ideas, and regard to their feelings. A leader high in consideration helps employees with personal problems and is friendly and also approachable, treats all employees as equals, and expresses appreciation and support, or we can say they are people oriented. Next. Okay, for the next slide, we move to contingency series. So contingency series contains several series. First is the Fiedler model. The Fiedler contingency model proposes that group performance depends on the proper match between the leader styles and the degree to which the situation gives the leader control. With the model, the individual's leadership style is assumed to be permanent. In this Fiedler model, they use a measurement called least favorite coworker. So basically, it's a questionnaire identifies whether a person is task-oriented or relationship-oriented by asking the respondents to think of all the coworkers they have ever had and describe the one they least enjoyed working with. If the respondent described this person in favorable terms or with a high LPC score, so the responder is relationships oriented, and if the respondents see this coworker as a least favorite coworker in unfavorable terms, so the respondent is interested in productivity and more likely task oriented. After finding a score with a least favorite coworker method, a fit must be found between the organizational situation and the leader style for there to be leadership effectiveness. We can assess the situation in terms of three contingency or situational dimensions. First, there's leader-member relation is the degree of confidence, trust, and respect members have in their leader. Second is task structure. It the degree to which the job assignments are procedurized, that is, structured or unstructured. And third is position power, is the degree of influence a leader has over power variables such as hiring, firing, discipline, promotions, and salary increase. Okay, next. The next one is situational leadership theory. Situational leadership theory or SLT focus on the followers. It says successful leadership depends on selecting the right leadership style contingent on the followers' readiness, the extent to which followers are willing and able to accomplish a specific task. A leader should choose one of four behaviors depending on the follower readiness. If followers are unable and unwilling to do a task, the leader must take action to give clear and specific directions. If the followers are unable but willing, the leader needs to display a high task orientation to compensate for followers' lack of ability, and high relationship orientation to get them to the leader's desires. If followers are able but unwilling, the leader needs to use a supportive and participative style. If they are both able and willing, the leader doesn't need to do much because the workers is already capable and have a willingness to do their tasks. Okay, the next one is PET goal theory. PET goal theory extracts elements from the research on initiating structure and consideration and on the expectancy theory of motivation. PET goal theory suggests it's the leader's job to provide followers with information, support, and other resources necessary to achieve the goals. And this theory predicts three things. First, directing leadership yields greater employee satisfaction when tasks are ambiguous or stressful than when they are highly structured and well laid out. The second one is supportive leadership results in high employee performance and satisfaction when employees are performing structured tasks. And the last one, directive leadership is likely to be perceived as redundant among employees with high ability or considerable experience. Okay, next.
The next theory related to the contingency theories is leader participation model. The leader participation model relates leadership behavior to subordinate participation in decision making. Like Padgall theory, it says leader behavior must adjust to reflect the task structure. But it does not cover all leadership behaviors and is limited to recommending what types of decisions might be best made with subordinate participations. It lays the groundwork for the situation and leadership behaviors most likely to elicit acceptance from subordinates. Okay, next. The next one, we get into the charismatic leadership. And what is the charismatic leadership? Charismatic leadership is a leadership theory that states that followers make attribution of heroic or extraordinary leadership abilities when they observe certain behaviors. A number of studies have attempted to identify the characteristic of charismatic leaders. So the characteristics are they have a vision, they are willing to take personal risks to achieve the vision, and they are sensitive to followers' needs and also exhibit extraordinary behaviors. Are charismatic leaders born or made? The answer is yes for both of them. Individuals are born with traits that make them charismatic, like extroverted, self-confident, and achievement-oriented. But research also says that all of us can develop our charismatic leadership skills within our limitation and more charismatic leadership style. If you stay active and central in your leadership roles, you will naturally communicate your vision for achieving goals to your followers, which increase the likelihood will be seen as charismatic. To develop an aura of charisma, use your passion as catalyst for generating enthusiasm, speak in an animated voice, reinforce your message with eye contact and visual expressions, and you also can use gesture for emphasis. Okay, and how do charismatic leaders actually influence followers? By articulating an appealing vision, a long-term strategy for attaining a goal by linking the present with a better future for the organization. Desirable vision fit the times and circumstance and reflect the uniqueness of the organization. Thus, the followers are inspired not only by how passionately the leader communicates, there must be an underlying vision that appeals to followers as well. Okay, next. The next one is, does effective charismatic leadership depend on the situation? The answer is yes. Charismatic leadership has positive effects across many contexts. However, charismatic of followers and of the situation that enhance or somewhat limit its effects. One factor that enhances charismatic leadership is stress. People are especially receptive to charismatic leadership when they sense a crisis, when they are under stress, or when they fear for their lives. We may be more receptive to charismatic leadership under crisis because we think bold leadership is needed. Some of it, however, may be more primal when people are psychologically aroused. Even in laboratory studies, they are more likely to respond to their charismatic leaders. This the explanation from why the charismatic leader surface is likely to be in politics or religion during wartime or when a business is facing the threatening crisis. Okay, and lastly for the charismatic leaders is the dark side of charismatic leaders. Because unfortunately, unfortunately, research has shown that individuals who are narcissistic are also higher in some behaviors associated with charismatic leadership. Many charismatic leaders have allowed their personal goals to override the goals of their organization because if charisma is a power, then the power can be used for good and for ill. Okay, next. Okay, next we're going to talk about transactional and transformational leadership. Before we get into it, we have to know what is transactional leaders and what is transformational leaders. Transactional leaders is the leaders who guide or motivate their followers in the direction of established goals by clarifying role and task requirements. And for the transformational leader, is the leaders who inspire followers to
transcend their own self-interest and who are capable of having a profound and extraordinary effect on followers. Okay, so like what appear on the screen, there are several characteristics that can be different between transactional and transformational leaders. For the transactional leaders, first is contingent reward. Contingent rewards is contracts exchange of rewards for effort, promises rewards for good performance, and recognized accomplishments. The next one is management by exception, active, watch and search for deviations from rules and standards, and takes corrective action. The next one is management by exception, passive, interference only if standards are not met. And the last one is laissez-faire, is abdicates responsibilities and avoids making decisions. Okay, and for the transformational leaders, characteristic first is idealist influence, provides vision and sense of mission and self-pride, gains respect and trust. Second one is inspirational motivation, communicates high expectation, use symbols to focus efforts, express important purpose in simple ways. The next one is intellectual stimulation, promotes intelligence, rationally and careful problem solving. And the last one is individualized consideration, give personal attention, treat each employee individually, coach and advises. Okay, so basically the transactional and transformational leadership are complement each other. They are not opposing approach to getting things done. The best leaders are transactional and transformational. Transformational leadership builds on transactional leadership and produces levels of follower effort and performance beyond what transactional leadership alone can do. Okay, next. Okay, so on the screen there are exhibit 12.5, full range of leadership model. Okay, so we can see that is a transactional leadership. Laissez-faire, which literally means let it be, like leaders do nothing, is the most passive and therefore least effective of leaders' behavior. Okay, next is management by exception, in which leaders primarily put out fires when there are crisis exceptions to normal operating procedures. So it means they are often too late to be effective. And the next one is contingent reward leadership, which gives predetermined rewards for employee efforts, can be an effective style of leadership that will not get employees to go above and beyond the call of duty. Okay, meanwhile, for the transformational, only with the four remaining styles or all aspects of transformational leaderships, leaders can be able to motivate followers to perform above expectations and transcend their self-interest for the sake of the organization objective. Individualized consideration, intellectual stimulation, inspirational motivation, and idealized influence known as the 4 I's all result in extra effort from workers, higher productivity, higher moral and satisfaction, and higher organizational effectiveness. Okay, and next one, we're going to talk about how transformational leadership works. Organizations with transformational leaders generally have greater decentralization of responsibility, managers with more propensity to take risks, and compensation plans great toward long-term results, and all of which facilitate corporate entrepreneurship. Companies with transformational leaders often show greater agreement among top managers about the organization's goals, which yields superior organizational performance. Okay, and the last one is transformational versus charismatic leadership. How to considering between transformational and charismatic leadership, it will surely notice some commonalities. There are differences too, but the charismatic leadership places somewhat more emphasis on the way leaders communicate, while transformational leadership focus more on what they are communicating. Okay, maybe the next slide will be explained by my friends. Okay, next we are going to discuss about responsible leadership.
So they will consist of authentic leadership, servant leadership, and also ethical leadership. The first one is authentic leadership. So what is authentic leaders? What are authentic leaders? Authentic leaders know who they are, know what they believe in, and act on those values and beliefs openly and candidly. Authentic leadership has the focus on the moral aspects of being a leader. And the primary quality produced by the authentic leader are trust. And also, authentic leader shares information, encourage open communication, and stick to their ideals. And the result from the authentic leaderships is people come to have faith in them. And from the research, we know that it indicates that the leaders who model humility help followers to understand the growth process for their own development. So here is the example. So she is Grace Liu, co-founder and a director from from Asia Arena. So Asia Arena is a production factory of porcelain, and Grace Liu is considered as authentic leader because she have faith in their employees, and also she built her successful business of high quality porcelain and innovative design based on her strong personal core values of respecting each individuals and operating with integrity. The next is ethical leadership. Jadi ethical leadership itu sangat berpegang erat dengan efektivitas. So ethical top leadership influence not only direct followers but all the way down to the command structure as well. Leaders rated as highly ethical tend to have followers who engage in more organizational citizenship behaviors and who are more willing to bring problems to leaders' attention. Jadi ethical leadership itu bisa dibilang bukan hanya orang-orang yang punya etika tinggi saja, tapi juga orang-orang yang berani atau have the willingness to express their ethical and juga menjadi suatu pedoman ataupun contoh bagi karyawan-karyawannya di perusahaan tersebut. Nah, di sini there is an integrity between between charismatic and also ethical leadership that we call as socialized charismatic leadership, that is conveying other-centered, not self-centered values through leaders who model ethical conduct. And the third leadership in responsible leadership is servant leadership. Sebagai namanya servant leadership atau pelayan atau melayani. Jadi servant leadership ini adalah orang-orang yang punya fokus atau have the focus on opportunities to help followers grow and develop. Nah, the characteristic of servant leaderships are listening, empathizing, persuading, accepting stewardship, and actively developing followers' potential. Nah, the impact of servant leadership atau dampak-dampak yang dihasilkan dari adanya servant leadership ini, yang pertama, followers are encouraged to focus on being dutiful and responsible. The second one is servant leadership increases team potency, which in turn leads to higher level of work performance and also increase employee job performance and creativity. Okay, move to the positive leadership. We will discuss about trust and also mentoring. The first one is trust. Trust is a psychological state that exists when you agree to make yourself vulnerable to another person because you have positive expectation about how things are going to turn out. Jadi trust itu adalah semacam kondisi di mana kita tuh percaya atau kepercayaan itu datang ketika kita itu merasa yakin dan juga kita believe nih dengan orang ini untuk dia itu bisa membuat suatu organisasi itu menjadi lebih baik ataupun inovasi-inovasi yang dia butuhkan ke depannya. Nah, biasanya itu transformational leaders itu dia akan menghasilkan higher level of trust from their followers atau pengikut-pengikutnya, dan nantinya itu akan related dengan higher level of team confidence, dan nanti di ujungnya itu akan meningkatkan team performance. Nah, dengan begitu there are several outcomes of trust. The first one is trust encourage taking risk. The second is trust facilitates information sharing. The third one is trusting groups are more effective, and the last is trust enhance productivity. Next, this is a picture of trust development or the nature of trust. There are leader trustworthiness that consists of integrity, benevolence atau di Indonesianya itu kebajikan, and ability atau kemampuan hal dalam teknis ataupun dalam interpersonal communication. Dan leader trustworthiness ini akan digabungkan dengan propensity to trust, akan menghasilkan trust atau kepercayaan ini, dan outcome yang didapatkan itu adalah outcome yang saya jelaskan tadi, itu risk taking, information sharing, group effectiveness, and productivity.
Next, itu ada trust propensity is how likely a particular employee is to trust a leader. Jadi some people are simply more likely to believe others can be trusted. And the next one is trust and culture. So trust in an employment relationship may be built on very different perceptions from culture to culture. Jadi mungkin dari perspektif orang itu, dari budaya-budaya yang berbeda itu, kepercayaan itu bisa dibangun berbeda-beda gitu. Misalkan ada suatu daerah yang menerapkan patrialinistik ya, itu dia akan lebih percaya bahwa laki-laki itu lebih bisa untuk menjadi leader gitu. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang individual society gitu, mereka akan lebih percaya bahwa semua orang tuh punya potensinya masing-masing untuk menjadi leader gitu. Lalu yang ketiga itu adalah the role of time. So there are several things that we can do to become a leader ya, due to the role of time. Yang pertama itu adalah demonstrate ability in situations where the trust is important. The second is demonstrating competence, and the third is shifting their communication style from top-down comments to ongoing organizational dialogue. And the last is regaining trust atau mendapatkan kembali kepercayaan itu sendiri. Jadi manajer-manajer atau leader-leader yang biasanya atau udah pernah menghilangkan kepercayaan para karyawannya itu akan lebih sulit untuk dipercaya kembali. Dan dengan begini employee ataupun karyawan-karyawan itu akan merasa less satisfied atau merasa kurang satisfied dan juga akan lebih kurang berkomitmen gitu dalam produktivitasnya, dalam pekerjaannya. Dan dengan begini mereka akan ada tingkat tinggi dalam turnover-nya, terus juga akan meningkat berkurangnya partisipasi dalam organizational behavior-nya, dan juga akan menurunkan task performance dari karyawan-karyawan tersebut. The next one is mentoring. A mentor is a senior employee who sponsors and supports a less experienced employee, a protege. Successful mentors are good teachers. They present ideal clearly, listen well, and empathize with protege's problems. Mentoring relationship serve career and psychosocial functions. So from the exhibit 12.7, this is the career and psychological function of the mentoring relationship. For the career functions, there are some functions such as lobbying to get protege challenging and feasible assignment, coaching the protege to help develop his or her skills and achieve work objective, providing exposure to influential individuals within the organization, and etc. And for the psychosocial functions, the functions are counseling the protege to bolster his or her self-confidence, sharing personal experience with the protege, and many more. Jadi di mentoring ini sebenarnya akan lebih efektif juga ketika kita aja tuh tidak hanya berdampak pada fungsi-fungsi dari karir sama psikososial ini, tapi juga dari resource yang mereka dapatkan itu. Misalkan kayak mentor itu bisa terkoneksi kepada suatu network yang strong gitu, dan nanti bisa membuat relasi kepada para proteginya. Selanjutnya itu adalah challenges to our understanding of leadership. Okay, for the first one, leadership is an attribution. The attribution theory of leadership says leadership is merely an attribution people make about other individuals. The attribution theory of leadership suggests that people are more likely to follow an individual who fits their idea of leader, for example, strength. So the attribute of the following leaders that are intelligence, outgoing personality, strong verbal skills, aggressiveness, understanding, and industriousness. An attribution theory suggests what's important is projecting the appearance of being a leader rather than focusing on actual accomplishment. The second is substitute for naturalizers of leadership. So for the substitute is attributes such as experience and training that can replace the need for a leader support or ability to create structure. And for naturalizers, make it impossible for leader behavior to make any difference to followers' outcomes. So from the exhibit 12, strip 8, there are substitutes for and naturalizers of leadership. For example, like in defining characteristic of individual, we can take experience or training. It has no effect on relationship-oriented leadership. Meanwhile, in task-oriented leadership, it is the substitutes for, and many more.
Next is online leadership. So the problem about online leadership is how do you lead people who are physically separated from you with whom you communicate alternatively? From the face-to-face communication, they confront unique challenges, the greatest of which appears to be developing and maintaining trust. In identification-based trust, based on a mutual understanding of each other's intentions and appreciation of the other's wants and desires, is particularly difficult to achieve without face-to-face interactions. And online negotiations can also be hindered because parties tend to express lower level of trust. The fourth is selecting leaders. So there are many types of or some ways to select a leaders. The first one is we can review the knowledge, skills, and also abilities about the leaders. And then the second is personality test can identify traits associated with leadership, such as extroversion, conscientiousness, and openness to experience. And the third is high self-monitors are better at reading situation and adjusting their behavior accordingly. Candidates with high emotional intelligence should have an advantage, especially in situations requiring transformational leadership. And based on some cases, the most important event of the selecting leaders event is a change in leadership. Okay, the last is training leaders. The first one, leadership training is likely to be more successful with high self-monitors. The second is organizations can teach implementation skills, and we can teach skills such as trust building and mentoring. The fourth is behavioral training through modeling exercises can increase an individual's ability to exhibit charismatic leadership qualities. And the last is leaders should engage in regularly reviewing their leadership after the key organizational events as part of their development. Okay, the next is how to find and create effective leaders. So based on the textbook, there are 5 tips that can help us to create effective leaders. The first one is for maximum leadership effectiveness, ensure that your preference on the initiating structure and consideration dimensions are a match for your work dynamics and culture. The second is hire candidates who exhibit transformational leadership qualities and who have demonstrated success in working through others to meet a long-term vision. Personality tests can reveal candidates higher in extroversion, conscientiousness, and openness, which may indicate leadership readiness. The third is hire candidates whom you may believe are ethical and trustworthy for management roles, and train current managers in your organization's ethical standards in order to increase leadership effectiveness. The fourth is seek to develop trust in the relationship with followers, because as organizations have become less stable and predictable, strong bonds of trust are replacing bureaucratic rules in defining expectations and relationships. The fifth or the last is consider investing in leadership training such as formal courses, workshops, and also mentoring. So that is the end of our presentations. Thank you for your attention. Any questions? Oke, thank you. Terima kasih kelompok 6. Ini bukan kelas bahasa Inggris kan ya? Saya suka ketukar soalnya. Ada kelas bahasa Indonesia, ada kelas bahasa Inggris. Oke. Intinya kita sudah dengarkan presentasi dari kelompok 6. Sekarang kita adakan sesi tanya jawab. Kita tampung dulu pertanyaannya sambil kita break. Jadi kita break sampai setengah jam ya, sampai jam 15.15. Kita break dulu. Sambil break, tolong teman-teman yang tidak presentasi bisa mengirimkan pertanyaan bagi kelompok yang presentasi. Jadi kita kumpulkan pertanyaannya, silakan tuliskan di kolom chat atau dikirim langsung DM ke kelompok presenter, silahkan. Kita tampung dulu, sambil kita break, kita mulai lagi jam 15.15. Oke, ada pertanyaan? Oke, sudah ada pertanyaan satu dari kelompok 3 ya. Oke, ini tolong kelompok 6 seperti biasa, seperti minggu lalu, tolong nanti dibuat rangkuman
apa pertanyaannya, siapa yang bertanya, apa jawabannya, nanti kemudian kirimkan ke WhatsApp group, nanti akan saya unggah ke Mas. Mungkin ini sedikit bocoran ya. Kalau saya kan nanti pasti suruh bikin soal UAS ya, pasti akan ada usulan soal. Bukan tidak mungkin saya ambil usulan soal dari pertanyaan yang bagus dari Q&A. Jadi saya nggak janji, tapi biasanya kalau saya lihat ada pertanyaan yang bagus, kemudian saya dapat di assign bagian tersebut, bukan tidak mungkin saya usulkan sebagai pertanyaan ujian. Oke, kita break sampai jam 15.15. Oke, selamat datang kembali semuanya di main room. Nah, masih ada beberapa teman Anda yang masih di breakout room, kita tunggu sebentar. Oke, sudah ada 5 pertanyaan ya yang masuk. Mungkin juga sudah ada pertanyaan lain yang di DM ke kelompok 6. Mungkin kelompok 6, apakah sudah siap menjawab pertanyaan? Kelompok 6? Iya, udah Pak. Oke, silakan dijawab. Dan jangan lupa nanti tolong dirangkum pertanyaan, siapa yang bertanya, dan juga jawaban atas pertanyaan. Silakan. Oke, mungkin mulai dari pertanyaan Christina kali ya tadi. Christina itu intinya menanyakan tentang charismatic leadership dan gimana sih kita sebagai karyawan itu nggak istilahnya tuh ketipu gitu dengan seorang leader yang di awal karismatik ternyata in the end kinerjanya tuh kayak kurang dan dia ternyata cuma charming di awal doang kayak gitu dan gimana dari leadernya sendiri itu buat prevent dia menjadi dark side of charismatic leadernya. Oke, mungkin dari pertanyaan pertamanya dulu kali ya. Gimana sih kita sebagai seorang karyawan itu bisa mengidentifikasi kalau misalkan leadernya kita itu memang beneran capable sebagai seorang leadership, nggak cuman depends on his charisma doang. Oke, yang pertama balik lagi ke penjelasan tadi. Sebagai karyawan kita harus bisa mengidentifikasi kinerja serta performa pemimpin kita nih. Nah, kalau masih awal gimana sih cara mengidentifikasi kinerjanya? Kan yang tadi itu kita disebutkan bahwa pemimpin itu harus mampu memiliki visi yang relevan dengan zaman serta dia juga harus mampu menyiapkan strategi jangka panjang untuk mencapai visi tersebut. Nah, hal ini bisa kita jadikan sebuah pengukuran kalau misalkan ini tuh kayak bukti nyata kalau dia itu emang capable sebagai seorang pemimpin dan nggak rely on his charisma aja kayak kita harus identifikasi visinya apakah memang relevan dengan waktu, apakah dia memang extraordinary dalam menyusun strategi untuk mencapai visinya tersebut. Nah, tolak ukur lainnya, pemimpin yang karismatik itu juga harus bisa memberikan dorongan pada karyawannya melalui motivasi dan juga program kerja. Nah, melalui motivasi kan dia jadinya memberikan value added nih kepada karyawannya dan melalui program kerja dia juga jadinya tuh kasih action gitu loh kayak gimana sih hal yang bisa ditiru oleh karyawannya kayak gitu. Nah, untuk mengatasi sisi gelap dari charismatic leader sendiri itu, tadi seorang pemimpin itu bisa kayak melakukan program evaluasi bulanan. Misalnya dia minta karyawannya tuh kayak gimana sih kinerja gue sebagai seorang pemimpin bulan ini kira-kira ada masukan atau enggak atau kritik dari kalian atau enggak dan juga pemimpin itu bisa selalu mengingatkan diri dan organisasinya untuk fokus ke tujuan organisasi sehingga dia nggak akan mengutamakan tujuan atau kepentingan dirinya sendiri.
Mungkin jawaban dari saya sih itu. Gitu, buat Christina ada kurang puas atau mau nambahin nggak? Mau nanya lagi, kalau misalkan yang tadi yang kamu jelaskan tadi, kalau misalkan itu gagal, eh, apakah ada jalan lain untuk mengatasinya? Oke, jadi kalau misalkan pemimpin karismatika gagal tuh gimana gagalnya? Kayak dia gagal program kerjanya kah? Atau ternyata dia tetap ternyata dia kayak nggak se-charming first impression-nya atau gimana gagalnya? Kayak dia misalkan gagal dalam untuk melakukan program yang udah dibentuk dia gitu loh. Itu Oh, cara mengatasinya itu gimana? Oke, kalau misalkan gagal dalam program kerja, itu kan masuknya jadi udah, kalau misalkan program kerja itu berarti yang involve udah bukan pemimpinnya doang kan ya, itu berarti udah masuk ke tanggung jawab organisasi secara menyeluruh gitu ya. Mungkin kalau misalkan gagal, tadi bisa ada evaluation program kayak ini yang identifikasi yang bikin gagalnya apa aja sih supaya bisa lebih develop dan improve buat kedepannya. Kayak gitu sih mungkin. Oke, makasih jawabannya. Oke, terima kasih kelompok 6. Memang betul ya bahwa charismatic leaders itu memiliki potensial untuk menjadi narsistik. Jadi karena karisma itu juga bagian dari power ya, bagian dari kekuasaan, dan absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau kekuasaan itu tidak ada kendalinya, maka dia akan mengkorupsi pemiliknya sehingga bisa menjadi apa namanya ya tadi jadi tidak etis. Kalau tidak ada check and balance, tidak ada kerangka etika dalam berperilaku. Oleh karena itu memang eh, apa namanya charismatic leadership itu desirable, tapi apa namanya ya kalau hanya karisma saja tanpa ada kerangka yang jelas untuk kinerja, maka ujung-ujungnya biasanya menjadi dark side of leadership ya, penyalahgunaan wewenang, narsisme. Kalau dan pemimpin yang narsistik itu cenderung menyalahkan orang. Kalau misalnya dia gagal, misalnya program kerjanya gagal, dia pasti menyalahkan orang lain. Dia tidak dia menganggap kalau kalau ada kegagalan itu dari orang lain, kalau berhasil itu gara-gara dia. Nah, itu narsistic leadership, dan seringkali agak-agak saru ya, agak-agak nyamar dengan karismatik dan narsisme, karena biasanya orang yang karismatik mungkin ada sedikit-sedikit narsismenya, dan orang yang narsis itu biasanya mungkin ada sedikit-sedikit karismanya gitu. Jadi memang antara narsisme dan karisma itu ada overlap, tapi biasanya terlihat dari perilakunya. Kalau dia egois, mementingkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan diri sendiri ya, itu biasanya tanda-tanda pemimpin yang narsistik, apalagi kalau dia menghalalkan segala cara. Itu dia terlihat apa kepribadian yang the dark five ya, jadi dark triad, apa ada Machiavellianism, kemudian narsisme sama neuroticism. Itu udah tanda-tanda apa tanda-tanda pemimpin yang apa ya yang kurang baik, walaupun nggak jaminan sekali lagi kita sudah kita pelajari untuk kepribadian itu apa namanya tidak ada kepribadian yang menjamin performance, karena banyak faktor yang mempengaruhi performance. Oke, mungkin terima kasih. Kelompok 6, silahkan dilanjutkan. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Selina. Pertanyaan Selina itu tentang charismatic leadership and which situation is the best for us to adopt this style of leadership. Then, if we choose to adopt charismatic leadership, how can we prevent ourselves from being narcissistic as the dark side of this leadership style mentioned di PPT? Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, situasi apa yang paling cocok buat the style of leadership? Jawabannya itu mengingat pemimpin karismatik itu biasanya kemampuan mereka untuk terhubung dengan orang-orang tuh tingkatnya lebih mendalam. Jadi it's very valuable for the organization yang sedang menghadapi sebuah krisis atau susah untuk move forward atau improve. Jadi the style of leadership itu seringkali sangat efektif di saat yang misalnya nggak pasti atau uncertain, dan juga terdapat ancaman existential.
Dan untuk pertanyaan keduanya yaitu, and if we choose to adopt this style of leadership, how can we prevent ourselves from being narcissistic? Jadi untuk pertanyaan kayak gitu, jawabannya adalah kita bisa prevent ourselves by doing such measures such as ask for feedback, increase self-awareness, develop positive leadership behaviors, understanding their motivations, dan juga crafting feedback to others. Apa ada dijawab, Selina? Sudah, terima kasih, Mira. Okay. Oke, terima kasih kelompok 6. Silakan dilanjutkan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ihsan Akil, kelompok 11. Pertanyaannya, terima kasih kelompok. Dari berbagai macam modal dan gaya kepemimpinan, pada dasarnya apakah leader yang harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan karyawannya, atau karyawannya yang menyesuaikan dirinya dengan kepemimpinan dari leadernya? Karena pada situasi tertentu, tidak semua pemimpin memiliki pemikiran yang terbuka terhadap gaya kepemimpinannya. Jawaban dari kelompok kami adalah, gaya kepemimpinan seorang pemimpin atau leader itu harus disesuaikan dengan tingkat kematangan bawahannya. Hal ini berdasarkan salah satu teori dari Hersey and Blanchard. Jadi mengapa sih kepemimpinan seseorang itu harus disesuaikan gitu sama tingkat kematangan bawahannya? Karena tidak semua karyawan itu bisa menerima perilaku ataupun perlakuan yang sama. Nah, karyawan yang biasa termotivasi pasti lebih membutuhkan tantangan dalam bekerja daripada sekedar dorongan saja. Begitupun sebaliknya. Lalu juga ada juga teori dari Hersey and Blanchard itu menjelaskan tipe kepemimpinan dan juga tingkat kematangan bawahannya. Jadi Hersey and Blanchard ini menjelaskan tipe kepemimpinan terdiri dari 4, yaitu ada directing, yang kedua itu selling atau coaching, yang ketiga itu participating, dan yang terakhir itu ada delegating. Sedangkan untuk tingkat kematangan bawahannya itu yang pertama ada perasaan tidak mau dan tidak mampu. Yang kedua itu ada tidak mampu tetapi mau. Yang ketiga mampu tetapi tidak mau, dan yang keempat itu mampu dan juga mau. Nah, dari teori tersebut kita sebenarnya bisa kayak mencocokkan gitu mana kepemimpinan mana yang cocok sama tingkat kematangan bawahannya. Contohnya ini misalkan kalau kita ketemu sama tingkat kematangan bawahan yang saya tidak mau dan juga saya tidak mampu gitu. Nah, maka pemimpin itu bisa dapat menerapkan gaya kepemimpinan directing ataupun telling gitu atau mengarahkan. Sedangkan kalau misalkan tingkat kematangan bawahannya itu adalah saya tidak mampu tapi saya mau belajar gitu misalkan, maka kita bisa gaya kepemimpinan kita tuh bisa ke selling ataupun coaching gitu. Nah, dengan begitu pada akhirnya juga leader sama karyawannya itu akan saling terbuka dan juga melakukan adaptasi seiring dengan waktu berjalan. Mungkin jawaban dari kelompok kami seperti itu. Apakah ada sanggahan atau sudah cukup? Oke, jadi itu sebenarnya kayak pemimpinnya yang harus nyesuai nih, kayak pada dasarnya banget. Iya, menurut kelompok kami pemimpin yang harus menyesuaikan terlebih dahulu kepada karyawan-karyawannya, karena sebelumnya kan karyawan mungkin tidak terbiasa dengan gaya kepemimpinan pemimpin yang baru ataupun dengan gaya pemimpin yang lama itu berbeda sekali, dan atau kebiasaan-kebiasaan dari karyawan-karyawan itu sendiri ataupun value-value yang dibawa sama pemimpin yang baru. Nah, oleh karena itu pemimpin harus bisa merangkul para karyawannya itu dengan cara apa? Mungkin dengan cara yang seperti tadi, ada directing, ada selling, ada participating. Nanti seiring berjalannya waktu, karyawan itu akan mulai menyesuaikan juga dengan pemimpinnya dan bisa akhirnya saling membantu satu sama lain. Seperti itu jawaban dari kelompok kami. Apakah Oke, baik, sangat cukup. Terima kasih. Oke, mungkin ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang bagus tentang gaya kepemimpinan, bahwa apalagi situasional ya, bahwa ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Nah, kalau nggak cocok, siapa yang harus menyesuaikan? Dan memang menurut Hersey and Blanchard, ya gaya pemimpinan itu bisa disesuaikan dan pemimpin perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan tergantung tingkat kesiapan bawahannya. Tapi kalau melihat Fiedler model, jadi saya lagi ya, kita landasan teorinya kan ada nggak cuma satu. Kalau menurut Fiedler model, situational leadership itu gaya kepemimpinan seseorang itu nggak bisa berubah, nggak semudah itu merubah gaya kepemimpinan. Oke, saya mau merubah gaya kepemimpinan saya menjadi gaya kepemimpinan people oriented, misalnya nggak semudah itu. Jadi, nah kalau seperti itu mau nggak mau ya kita perlu mengganti pemimpinnya, mengganti
mungkin butuh butuh pemimpin lain yang lebih sesuai dengan situasi. Jadi ini memang ada dua sudut pandang ya. Jadi ada satu sudut pandang pertama, pemimpin bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan gaya pemimpinan. Ada yang pakai selling, ada yang pakai telling, ada yang pakai empat itu ya. Jadi empat empat tipe gaya pemimpinan disesuaikan dengan masing-masing karyawan. Tapi di sisi lain, teori yang lain lagi adalah ya kalau misalnya pemimpin yang nggak cocok ya ganti pemimpinnya, karena ganti dengan pemimpin yang lebih cocok gaya kepemimpinannya, karena nggak semudah itu untuk berubah-ubah gaya pemimpin, apalagi menyesuaikan berdasarkan orang per orang gitu. Misalnya, oke, saya si Fulan saya kasih gaya kepemimpinan telling misalnya, sedangkan si Fulana saya kasih gaya kepemimpinan selling misalnya, bisa didemo gitu. Karena wah ini Pak Imam nggak adil dengan dia begini dengan itu begitu misalnya. Jadi itu juga terjadi gitu. Jadi apa namanya, kadang-kadang realitinya ya implementasi dari teori-teori kepemimpinan ini apa namanya ya susah diterapkan. Kita menyesuaikan gaya kepemimpinan kita tergantung masing-masing karyawan. Kalau misalnya ada 1.000 karyawan, 250 tipe A, tipe 1, 250 tipe 2 dan seterusnya, merubah-rubah itu, dan kita manusia itu punya habit ya. Jadi kalau saya intinya ya dua-duanya teorinya pasti ada kebenarannya ya, tapi bukan kebenaran yang absolut. Artinya at some point kita bisa mengadaptasi, memodifikasi gaya kepemimpinan kita, tapi tidak se ekstrim yang diteorikan oleh versi M. Blanchard. Mungkin nggak semudah itu kita merubah kepemimpinan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berubah sama sekali. Mungkin somewhere in the middle kita bisa ada kemampuan untuk mengadaptasi, tapi mungkin tidak terlalu ekstrim. Itu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih. Kelompok 6 mungkin silahkan dilanjutkan. Oke, mungkin selanjutnya bakal jawab pertanyaan dari Alia ya tentang situational leadership. Dijelaskan bahwa leader itu harus memilih satu dari 4 perilaku tergantung pada readiness followers-nya. Nah, apakah ada pembagian level yang general atau level kesiapannya itu diukur secara berbeda untuk setiap industri. Nah, seperti namanya sendiri situational leadership. Nah, menurut kelompok kami, teori yang bersifat situational ini, jadi setiap industri itu memiliki level kesiapannya masing-masing dan merupakan tugas pemimpin untuk mengidentifikasi sebenarnya karyawannya ini ada di situasi mana. Kan situational leadership ini pakai yang tadi juga ya, yang Blanchard method itu yang dibagi menjadi 4. Nah, pemimpin ini harus mengidentifikasi sekiranya karyawannya ada di level mana dan gimana akhirnya dia mengambil langkah yang tepat dalam pendekatan serta memotivasi karyawannya. Mungkin jawaban dari kelompok kami seperti itu. Kira-kira dari Ali ada tambahan atau sanggahan? Sudah cukup jawab juga. Oke. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apakah sudah semua? Dua. Ini yang Dara Yunika ini belum. Maaf Pak, di kami nggak ada pertanyaannya ya Pak. Yang Dara Yunika, Di meeting chat hanya ada Kristina, Alia, sama Selina. oh sebentar. Saya coba ini. Kayaknya mungkin nggak ke ini kali. Di sini ada Ihsan, Dara Yunika, Selina, Alia, sama Kristina. Ini tinggal satu yang mungkin keselip.
Oke, mungkin ini jawabannya tadi seputar narsisistiknya charismatic leader ya. Tadi udah banyak dijelasin juga dari diskusi dan tadi Pak Imam juga udah bantu tambahin. Mungkin kalau misalkan dirangkum ya, kalau misalkan dampak buat dirinya as leader tuh menurut kelompok kami kayak yang pertama karena kalau misalkan narsis itu kan menganggap dia itu selalu benar. Jadi itu kayak kurang bisa membuat improvekan dalam dirinya gitu karena dia nggak mau mendengar masukan orang lain. Oke, terus kalau misalkan dampak selanjutnya untuk dirinya as leader itu mungkin lebih ke tanggapan karyawan, penilaian karyawan tentang dirinya yang tadinya awalnya karyawan tuh ngira dia pemimpin yang charming, pemimpin yang capable, ternyata dia itu dibanding karismatik ternyata lebih ke narsistik itu kan jadinya penilaian karyawan dan gimana value dia di dalam mata karyawan itu kan jadi berkurang ya kayak ternyata dia itu nggak bikin dia itu cuma narsis dan kinerja dan performanya itu kurang. Nah kalau dampak untuk staff mungkin ini yang agak lebih krusial ya karena pertama kalau misalkan dia narsis berarti dia itu kinerjanya itu kurang dan buat karyawan sendiri itu akan susah untuk adjust dengan pemimpin yang kayak gitu. Terus yang kedua kalau misalkan dia narsis dia tadi kurang mau mendengarkan pendapat orang lain jadi buat karyawan sendiri kan juga susah ya kalau misalkan terlalu speak up yang beneran jatuhnya menentang leadernya jadi kayak mereka mungkin job satisfaction-nya jadi kurang, kayak mereka juga bakal jadi less interest dengan pekerjaannya karena mungkin yang tadinya padahal mereka excited dengan pekerjaannya tapi karena bosnya kayak gitu jadi kayak males untuk bekerja kayak gitu sih mungkin kalau dari kelompok kami. Buat Tiara ada tambahan atau sanggahan gitu nggak? Oke, dari oh iya, satu lagi yang terselip dari pertanyaan kelompok 6, Aryo. Dari Dara Yunika gimana? Ada tambahan? Ada komentar? Silakan. Oke, nggak apa-apa. Kalau itu kita lanjutkan. Ini ada satu lagi yang keselip pertanyaan dari Aryo. Baik Pak, akan saya coba jawab. Tadi juga sempat terselip ininya, pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Aryo Wisnu mengenai servant leadership yang punya karakteristik mampu menciptakan penyembuhan emosional dan memiliki kekuatan untuk melayani karyawan. Lalu, tapi tipe leadership ini juga erat kaitan dengan pengambilan keputusan yang cenderung lambat akibat terlalu menuruti keinginan anggota tim sehingga seringkali dipersepsikan sebagai pemimpin yang kurang tegas. Nah, gimana sih cara seorang leader yang memiliki kepemimpinan ini tetap tegas dan juga memiliki decision making yang optimal? Baik, jawaban dari kelompok kami. Jadi servant leadership itu benar, dia itu adalah yang mengutamakan pelayanan dan dia itu lebih mengutamakan melayani dan juga mendahulukan untuk pelayanannya sendiri. Nah, dari sini, dari pelayanan-pelayanan tersebut itu akan secara sadar ini akan membawa aspirasi dan juga dorongan dalam memimpin orang lain. Nah, tapi kita juga harus mengimbangi servant leadership ini dengan beberapa cara yang mungkin bisa diterapkan oleh pemimpin tersebut, yaitu dengan adanya beberapa cara seperti membuat tata tertib dengan menyusun rencana-rencana formal, lalu juga merancang struktur organisasi yang ketat, lalu juga servant leadership walaupun dia melayani, tetapi dia juga harus bisa untuk memantau hasil yang sudah dilakukan dengan cara membandingkannya dengan rencana secara objektif gitu. Jadi di sini servant leadership itu tidak hanya untuk melayani, tetapi juga butuh sisi dalam hal memimpin. Sehingga nanti ke depannya itu akan terjadi keharmonisan antara melayani dan juga kepemimpinan ini sehingga mendapatkan impact yang baik untuk para karyawan-karyawannya. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah ada sanggahan atau sudah cukup? Udah cukup jelas, makasih. Oke, jadi memang tidak ada leadership yang sempurna ya, pasti masing-masing punya kelemahan dan punya keunggulan. Servant leadership punya keunggulan tertentu, kemudian bahkan diktatorship pun atau autokratik leadership pun punya keunggulan. Jadi masing-masing tipe kepemimpinan biasanya ada kekuatan, tapi juga ada kelemahannya. Dan itu wajar, tidak ada yang sempurna, tergantung dengan situasi. Ada kadang-kadang situasi tertentu membutuhkan
servant leadership. Nah, mungkin situasi yang lain lebih membutuhkan kepemimpinan yang task oriented, yang mungkin otokratik gitu ya. Tapi di situasi yang lain gaya kepemimpinan yang sama itu malah malah eh, tidak menghasilkan performa yang diharapkan, malah merusak kinerja bisa jadi. Jadi itu sangat tergantung dengan kebutuhan. Makanya, tapi apakah kita bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan kita, ataukah membutuhkan pergantian pemimpin ketika ada perubahan situasi? Nah itu subjek tuh tadi ada debat teoretis ya, apakah manusia bisa merubah-rubah gaya kepemimpinan diri sendiri ataukah enggak gitu. Kalau memang nggak bisa dirubah, artinya pemimpinnya harus diganti menyesuaikan dengan kebutuhan situasi. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah bertanya dan kelompok 6 yang sudah menjawab pertanyaan. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita coba exercise ya, atau mungkin aktivitas kelompok. Ini saya ambil dari buku Robbins ya. Ini group activities. Di sini kita ada 11 kelompok. Kita bagi menjadi ada 5 kelompok. Di sini kelompok 1 dan 2 membahas tentang pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan ya, presiden dan seterusnya. Kelompok 3-4 tentang pemimpin bisnis, kelompok 5 tentang pemimpin informal, misalnya pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin yang lain, pokoknya yang informal. Kelompok 7 dan 8 pemimpin di bidang olahraga ya. Kemudian 9 sampai 11 ini effective manager. Jadi apa namanya, manajer yang efektif di sebuah organisasi, di sebuah bisnis. Kemudian di sini masing-masing kelompok mengidentifikasi karakteristik yang menentukan role tersebut. Ini bukan hanya brainstorming ya, bukan hanya melist apa saja karakteristiknya, bukan, tapi satu pilih satu deskriptor, satu karakteristik yang menurut kelompok disepakati paling menjelaskan atribut atau paling menjelaskan karakteristik dari apa namanya yang di apa yang dibahas, misalnya government leaders, ataukah business leaders, ataukah informal leaders, apakah sports leader, apakah effective manager. Jadi karakteristik dari peran tersebut, apa yang paling menggambarkan. Kemudian nanti setelah mungkin dipilih 3 aja deh. Kalau satu mungkin terlalu ini ya, terlalu sedikit. Mungkin pilih 3 karakteristik yang paling menggambarkan peran tersebut. Nanti setelah diskusi kita kita kembali lagi, kemudian masing-masing tim menyampaikan jawabannya 3 karakteristik untuk masing-masing kelompok. Kemudian nanti kita lihat kemiripan dan perbedaannya. Mungkin itu ada pertanyaan. Mungkin kita diskusi, sepertinya kita sudah jam ini, kita 15 menit aja sampai jam 4 sore. Jadi kita diskusi 15 menit, masing-masing kelompok mohon diskusikan 3 karakteristik yang paling menggambarkan objek yang sudah diassign. Kelompok 1 dan 2 government leader, kelompok 3-4 business leader, kelompok 5-6 informal leader, 7-8 sports leader, 9-10-11 effective manager. Dan itu saya assign breakout room. Silahkan didiskusikan selama 15 menit. Oke. Febrilina kelompok berapa? Ini kelompok 8 hanya sendirian. Oke, saya
Oke, selamat datang kembali di main room. Sepertinya sudah cek dulu. Ya sudah balik semua. Oke, mungkin masing-masing kelompok perwakilannya aja. Tolong disebutkan 3 karakteristik yang paling mendasar dari objek yang sudah diassign per kelompok. Mungkin dari kelompok 1. Siapa perwakilannya? Wakilan dari kelompok 8, kelompok 7, Alicia, Pak. Oke, kelompok 1. Dara Yunika dan Muhammad Nabil. Jadi apa? Ya, Pak. Yang pertama apa? Menurut kita government leader itu karakteristiknya transformational leadership, Pak. Transformasi ya. Oke, apa lagi? Itu juga ethical leadership. Oke. Apa lagi? Sama trust. Trust. Yep. Oke. Kelompok 2, terima kasih kelompok 1. Mungkin kelompok 2, silahkan. Kelompok 2, ini leadership-nya nggak usah disebut aja. Jadi udah implied. Oke, kelompok 2, silahkan. Siapa kelompok 2 nih? Coba. Aryo, Milawati, dan Dava. Silakan kelompok 2. Oke, kalau dari kelompok 2, karena government ini cakupannya lebih besar, mungkin yang salah satu yang utama tuh servant leadership. Apa? Servant. Ya, Oke. Kemudian terus karismatik sama positive leadership. positif. Oke, terima kasih kelompok 2. Mungkin selanjutnya kelompok 3 untuk business leader. Iya Pak, untuk yang business leader menurut kami untuk karakteristik pertama tentunya itu risk taker. Oke. Lalu dynamic and innovative. Terus yang terakhir decisive. Dynamic dan inovatif itu 2 hal yang berbeda nih. Jadi itu keempat. Ini 3 aja. Oke, berarti risk taker, dynamic sama decisive aja Pak. Decisive, oke. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4 silahkan. Iya Pak, jadi seorang CEO itu punya critical thinking dan creative thinking, terus Critical. Oke. Kemudian? communication skill. Oke. Terakhir? Sama berani mengambil risiko Pak. Risk taking-nya. Oke. Oke. Kemudian kelompok 5 silahkan. Ya Pak. Untuk Oke. informal leader. Wise atau bijaksana. Oke. Terus knowledgeable. Oke. Terus satu lagi itu Pak, maksudnya kayak bermoral. Moral ya. Bermoral. Oke. Moral atau ethics mungkin ya. Oke. Terima kasih kelompok 5. Kelompok 6. Dari kelompok 6 sendiri, dari kami karakternya servant leadership, karismatik, sama ethical leadership, Pak. Ethical. Oke. Terima kasih kelompok 6. Kelompok 7 silakan. Iya Pak, untuk yang sports leader karakteristiknya tuh high moral,
Terus motivational sama trust, Pak. Oke. Kelompok 8. Kelompok 8. Oh, kelompok 8 ada nggak? Kayaknya emang tinggal cuma sendirian tadi delapannya. Dava, nggak apa-apa. Anda mewakili kelompok 8. Oh iya Pak, kalau dari kita tuh ada karismatik, Oke. terus mentor, Oke. sama risk taker Pak. Oke. Risk taking. Yes. Oke. Terima kasih, Dava. Sekarang kelompok 9. Iya Pak, dari kelompok kami itu yang pertama extroverted, Extroverted. ya. Yang kedua itu charismatic, dan yang terakhir itu expertise, Pak. Oke. Terima kasih kelompok 9. Kelompok 10. Kalau untuk dari kelompok 10 Pak, kita berkeputusan tuh kalau untuk yang leader yang kita dapetin itu yang nomor 1 servant, yang kedua motivator, dan juga wise Pak. Apa? Wise. Wise. Oke. Oke. Terakhir kelompok 11. Kalau dari kita mirip sama kelompok 10 Pak. Jadi kalau kita servant, motivator, sama good interpersonal. Apa yang pertama tadi? Servant Pak. Servant. Kemudian yang kedua? Motivator, ya, sama good interpersonal. Oke. Oke. Sekarang kita lihat kemiripannya. Ada nggak kemiripan antara ini dari government leaders, business leaders, informal, sports, efektif. Walaupun ada mirip-miripnya, tapi kayaknya bervariasi ya. Mungkin ada kemiripannya lebih ke arah kelompok yang sama. Jadi kelompok yang sama mungkin sama-sama ada kemiripan, ada beberapa yang overlap. Tapi antar kelompok, antara government leader, business leader, informal leader, sports leader, effective manager, sepertinya tidak terlalu banyak overlapnya gitu ya. Mungkin business leader membutuhkan risk taking yang tinggi, tapi mungkin government leader atau informal leader nggak terlalu perlu gitu. Jadi kalau kita lihat dari hasil diskusi teman-teman, sepertinya masing-masing tipe kepemimpinan, masing-masing situasi atau konteks leadership itu bisa jadi membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda atau membutuhkan traits yang berbeda, behavior yang berbeda. Jadi tidak ada satu situasi, tidak ada satu konteks tidak ada satu atribut yang clear untuk semua konteks, semua situasi. Ini sebenarnya kembali ke materi kita hari ini tentang leadership, bahwa memang banyak sekali teori-teori tentang leadership yang disumber, misalnya dari traits leadership, dari behavioral leadership, dari situational leadership. Tapi yang harus digarisbawahi adalah masing-masing teori tersebut memiliki konteksnya sendiri-sendiri. Mungkin dia bisa menjelaskan konteks tersebut, tapi pada konteks yang lain mungkin tidak lagi relevan, sehingga itu yang membuat kadang-kadang susah untuk menangkap gitu ya, atau memegang intisari dari kepemimpinan yang konsisten untuk semua situasi, karena memang masing-masing situasi memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri, memiliki strength dan weakness sendiri-sendiri yang dapat dipenuhi oleh gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, sehingga salah satu kunci adalah bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang cocok dengan situasinya, dengan kebutuhannya. Permasalahannya adalah untuk mendapatkan pemimpin yang cocok itu, apakah kita perlu mengganti pemimpinnya atau cukup pemimpinnya mengganti gaya kepemimpinannya. Nah, ini kembali ke teori, ada dua sudut pandang yang berbeda. Ada yang mengatakan bisa seseorang pemimpin mengganti
gaya kepemimpinannya menyesuaikan kebutuhan, ada juga yang mengatakan nggak bisa sehingga harus diganti pemimpinnya gitu. Walaupun ya belum tentu setiap perubahan situasi mengharuskan adanya pergantian pemimpin. Karena bisa jadi kalau perubahan situasinya tidak terlalu ekstrim, mungkin pemimpin yang sama masih dapat perform dengan cukup memuaskan. Tapi ketika terjadi perubahan situasi yang cukup ekstrim, kemudian pemimpin yang lama tidak lagi cocok dengan situasi, dengan kebutuhan konteks saat itu, maka apalagi kalau ternyata pemimpinnya tidak mau untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan atau tidak mampu, maka perlu dilakukan perubahan kepemimpinan. Itu kenapa ya ideally pemimpin itu tidak seumur hidup ya, karena tadi sekali lagi absolute power corrupts absolutely. Jadi ketika pemimpin itu seumur hidup, dia semakin lama dia menjabat, semakin besar resiko dia untuk menyimpang dari visi misi dia yang pertama. Dan yang kedua adalah situasinya pasti berubah gitu. Belum tentu situasi di masa depan sesuai dengan karakteristik dari pemimpin tersebut. Mungkin pemimpin tersebut sukses berhasil memimpin selama 10 tahun yang lalu. Tapi untuk 10 tahun yang ke depan apakah masih sesuai, itu belum tentu. Sehingga dengan pergantian pemimpin yang ada misalnya dengan pembatasan masa jabatan, itu salah satu faedahnya adalah diharapkan pemimpin yang baru itu lebih sesuai, lebih cocok dengan kebutuhan pada masa tersebut. Karena setiap ada perubahan situasi bisa jadi membutuhkan pemimpin yang lebih cocok gaya kepemimpinannya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan terkait dengan kepemimpinan sebelum saya tutup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak teman-teman. Nanti tolong kelompok 6, tolong disampaikan rangkuman, jadi slide PPT dan juga rangkuman tanya jawabnya. Nanti akan saya unggah beserta rekaman perkuliahan hari ini ke Emas. Kemudian minggu depan kelompok 7 ya. Kelompok 7. Ya Pak, kelompok 7. Oke, moga-moga sudah bisa offline, tapi kemungkinan besar belum. Jadi harus nunggu saya negatif dulu, kemudian tunggu beberapa hari. Pokoknya moga-moga minggu depan sudah bisa offline. Tapi defaultnya adalah online dulu. Sampai kalau memang bisa offline akan saya sampaikan melalui WhatsApp group. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan, baik online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Pak.